Karena ayat ini tidak ada pilihan bagi kita. Apakah kita ditakdirkan punya duit banyak, atau ditakdirkan duitnya pas-pasan. Yang bisa kan hanya ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fil anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima 'atakum. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan juga menimpa dirimu sendiri. Saya ulangi, bencana yang menimpa bumi ataupun yang menimpa diri kita sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah SWT, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak suka setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Alhamdulillah, pada hari ini Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kita semua. Kita telah memenangkan seluruh aktivitas yang ada pada pagi hari ini untuk sekedar mentaati apa yang menjadi perintah kewajiban sebagai PT karyawan PT UBS, yaitu pertemuan kajian 1 bulan 1 kali. Saya berharap ini menjadi satu akidah kita. Artinya kehadiran kita di majelis ini jangan dikarenakan peraturan yang ada. Ubahlah apa yang menjadi amalan pada hari ini hanya karena Allah SWT. Ini yang penting. Memang ada absen untuk mengevaluasi seberapa jauh kegiatan ini bisa diikuti, dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang izin hanya 1, dan saya juga bersyukur alhamdulillah juga Bu Novi, kalau dari absen ya saya nggak boleh melihat fisiknya, alhamdulillah sudah mampu untuk hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan,
dan yang lebih penting Munafiq lebih harus giat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala cobaan-cobaan yang tadi sudah saya pilihkan ayat, walaupun ini ayat yang ramah, tapi kalau saya lihat modul yang akan diberikan Ustadz Ofi, itu ada rukun iman. Rukun iman yang sangat penting adalah memahami, menerima, meyakini qada dan qadar. Jadi apa yang terjadi Bu Novi hampir 1 tahun kalau nggak salah tidak melakukan kewajiban seorang pekerja, itu sudah ditulis di dalam kitab Lahul Mahfuz. Karena apa? Sebelum Bu Novi itu disebut di rohnya ibunya, itu sudah ditulis besok menjadi PT karyawan PT UBS setahun ramebu. Jadi kesimpulan dalam ayat ini, iman terhadap qada dan qadar itu jangan jenengan pilih yang enak-enak saja. Jangan kita tuh terlalu suka apabila hal itu cocok dengan keinginan kita. Sebenarnya hidup ini nggak banyak pilihan, kita kan hanya menjalankan. Hidup ini lebih tidak nyambung keinginan kita dibandingkan yang kita dapat keimanan yang banyak. Tergantung kecerdasan kita memahami atau mensyukuri apa yang Allah berikan. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh bersedih hati terhadap apa yang luput dari keinginan kita. Kepinginnya jadi juragan, ditakdirkan jadi pegawai. Jadi tidak ada pilihan bagi kita. Hidup itu dilakoni baik. Hidup itu ya apa yang sudah Allah berikan itu ya harus diyakini. Itu sudah semuanya ditulis sebelum kita lahir di dunia ini. Kalau kita memahami tentang ayat ini, mestinya kita tidak terlalu sedih tatkala apa yang ada dalam kehidupan ini tidak sesuai harapan kita. Ini loh, rukun dari iman yang paling penting itu ya qada dan qadar. Orang membayangkan punya duit banyak itu kayak enak, tapi belum tentu orang yang duitnya banyak enak juga. Jadi kan itu semuanya itu sudah ada jatahnya. Kita sebagai partai duafa, makanya orang lemah gajinya cuma habis dalam 1 bulan, bahkan kurang dari 1 bulan. Itu juga harus dinikmati, disyukuri. Cuman yang harus berpandai-pandai bagaimana pengeluaran itu jangan melebihi pemasukannya. Yang kedua, kalau kita menjadi laki-laki yang duitnya ora akeh, menjadi kewajiban kita itu nyenengke bojo dengan anggaran yang semurah-murahnya. Jadi kalau kita sebagai laki-laki tidak menghasilkan pendapatan yang banyak, tugas pokoknya adalah bagaimana kita membahagiakan istri dan anak dengan anggaran yang minimalis. Jadi tetap senang bojone, tetap senang anaknya. Karena ayat ini tidak ada pilihan bagi kita. Apakah kita ditakdirkan punya duit banyak, atau ditakdirkan duitnya pas-pasan. Yang bisa kan hanya ikhtiar. Karena ya ditakdiri kayak Pak Heru, Pak Wagianto itu. Tapi semua itu kan hanya uang sinawang. Kalau senang itu pilihan. Kopi kopi, nek kuat pergi ya kopi pahit malah sehat. Sekarang saya punya duit banyak, saya mau beli kopi suka yang pahit karena takut dengan kesehatan. Karena di sini perintahnya, apabila kita tidak sesuai dengan harapan, kita tidak diizinkan bersedih hati. Nek gue seneng, kayak Pak Wagianto mau, tidak boleh sombong, orang itu bangga. Jadi tugasnya yang sudah ya punya jabatan,
punya duit, kui mengendalikan kesombongan, mengendalikan bangga. Jadi ini sebagai pengumuman operation juga restoran ya. Kalau ke masjid sholat sunat, usahakan di stop nomor 1, 2, dan 3. Ben orang ngebak-ngebak masjid, terus yang harus rebu kangelan. Ini menjadi amalan kita untuk mengatur supaya santri-santri kita ini saja ini gelem taat apa orang. Lalu yang kedua terkait dengan perjuangan kita memakmurkan masjid. Kalau masih ada perbedaannya. Memilih masjid itu adalah masjid-masjid yang sepi. Kalau kita ada di lokasi yang sekarang yang dipermasalahkan mebel, ya. Mebel itu kan ada masjid yang sudah jadi, masjid yang besar tapi agak jauh, ada musola kecil yang dekat store yang belum ramai. Menurut instruksi dari manajemen untuk memperjuangkan yang sepi menjadi ramai, sholatnya di tempat yang sepi. Nah, masalah gue penanya gua AC ini jamaah oke, engkau sholat subuh balik ini apa? Nenek jam kerja ini kita itu kan perjuangan sing sepi dirameke, sing regep diresiki, orang mau kalau sepi kenapa regep lah dia caranya resik masjid dengan sholat kita di sana masjid kopen jamaah, kopen fisiknya, istilahnya kita tuh cawe-cawe biar masjid iso rame, cawe-cawe masjid iso resik lho. Ini untuk semua pilihan masjid store, termasuk Mirosadan. Nek aku senengnya jamaah, ya jamaah nenggon masjid sing gede, AC ya mas. AC sematan ya apik ya. Tapi saya harus menghormati yang lebih dekat, sing ora neng agane. Ngerti-ngerti komat, orang yang agane kamu tuh komat. Nah ini jane ya musola anak ini tapi ya ora apa-apa. Sah insyaallah salatnya. Musola Mirosaban itu orang nganggo adzan, ning iso komat. Biasane nek ana sithik. Apa kan? Tesih iki sapa? Hilang. Aku kudune ki adzan sih, ora adzan langsung komat. Piye tahu? Kesimpulannya termasuk ya semua store itu ya biungan sekarang saya nggak tahu masjidnya di mana. Cari masjid perjuangan. Prinsip perjuangan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.